أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya dan sepantasnya lah kita sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membasahi lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat serta karunia-Nya yang telah diberikan oleh kita sekalian. Dan juga di kesempatan Jumat yang berbahagia ini, marilah kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang diantara salah satu sunnahnya di hari Jumat adalah memperbanyak salawat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Tak lupa pula Al-Khatib mengingatkan diri pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk marilah bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan berusaha sekuat tenaga menjauhi semua larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayat di Quran surah Al-Qalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan siapa-siapa saja hambanya yang senantiasa menjaga ketakwaannya, Allah akan menyediakan baginya surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan.
Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Bahwasanya sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa bagi mereka surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman di dalam Quran surah At-Talaq, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan akan memberikan kemudahan bagi setiap hamba-hambanya yang senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang selama hidupnya dia senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga menjauhkan diri dari semua larangan-larangannya, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusan-urusannya, baik itu urusan dunia, terlebih lagi urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman masih di dalam Quran surah At-Talaq, yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar untuk hambanya dari setiap permasalahan problematika yang sedang dihadapi oleh seorang hamba, sebagaimana yang di dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan kepada kita akan 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tak ada satupun yang dapat memberikan naungannya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh salah seorang sahabat dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, di mana pada hari itu tak ada satupun yang dapat memberikan naungannya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah sering sekali kita dengarkan ceramah para asatidz dan juga khatib, yang dimana ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, kemudian dikumpulkan di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang telah dia kerjakan selama hidup di dunia, di mana pada saat itu pula matahari didekatkan dengan manusia dengan jarak 1 mil. Kalau saja kita di bumi ini, jarak antara matahari dan bumi itu berjuta-juta tahun lamanya untuk sampai ke matahari, di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala nanti itu hanya 1 mil saja, saking dekatnya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, di antara para hamba-hambanya ada yang mereka berkeringat sampai keringatnya itu di atas mata kaki mereka. Ada pula yang sampai betis mereka. Ada pula yang keringatnya sampai pinggang mereka. Ada pula yang keringatnya sampai leher mereka. Dan ada pula keringatnya yang sampai di atas bibir mereka. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, faminhum may yughatti araquhu. Bahkan ada di antara mereka yang tenggelam dengan keringatnya mereka sendiri. Sebab pada hari itu merupakan hari yang sangat menegangkan, di mana para manusia ketika dikumpulkan di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah membutuhkan
pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang pergi ke Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaatnya. Akan tetapi Nabi Adam alaihissalam mengatakan, aku pun pernah bermaksiat kepada Allah dan aku tidak mampu memberikan syafaatku. Ada yang pergi ke Nabi Nuh alaihissalam untuk meminta syafaat, akan tetapi sama jawaban Nabi Nuh pun juga tidak bisa memberikan syafaat sampai mereka datang ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita alaihi salatu wasallam yang mampu memberikan syafaatnya. Maka dari itu di sini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-imamul adil. Yang pertama adalah seorang imam yang adil. Yang dimaksudkan di sini seorang imam yang adil adalah seorang yang mempunyai wewenang, otoritas, kekuasaan, baik itu raja, presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, RT, RW, bahkan sampai kepala rumah tangga pun. Maka kata para ulama, semua ini yang termasuk dalam pemimpin yang adil. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala mendahulukan pemimpin yang adil ini, yang dimana seorang pemimpin yang mempunyai otoritas, jikalau dia memutuskan suatu perkara yang dimana itu akan berefek dan banyak bermanfaat untuk masyarakatnya, maka berapa banyak pahala yang akan dia dapatkan, berapa banyak dunia yang dia raih untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mendahulukan pemimpin yang adil ini. Dan yang dimaksudkan dengan adil di sini adalah seorang yang pemimpin yang dia ketika memutuskan suatu perkara tidak tergesa-gesa. Seorang pemimpin yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seorang pemimpin yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, dalam artian tidak berlebih-lebihan. Inilah dia yang pertama yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Kemudian yang kedua yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala adalah syabun nasya'a bi'ibadatillah. Adalah seorang pemuda yang dia semasa mudanya senantiasa bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seorang pemuda, di mana kalau kita melihat di zaman kita sekarang ini, banyak sekali pemuda-pemuda kita yang mereka di masa mudanya itu dihabiskan dengan hal yang sia-sia saja. Bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah, berfoya-foya, bahkan melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam artian mereka bermaksiat dan melakukan dosa-dosa ketika mudanya. Maka apabila ada seorang pemuda yang di masa mudanya dia menahan hawa nafsunya, menahan syahwatnya untuk beribadah kepada Allah, maka dialah yang akan masuk dalam 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi. Adalah seorang lelaki yang dia hatinya itu senantiasa terikat dengan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwasanya ketika dia tidak sholat berjamaah di masjid, hatinya senantiasa gelisah. Ketika dia sedang bekerja, dia senantiasa menunggu-nunggu waktu adzan untuk bagaimana caranya dia bisa sholat berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Makanya dari itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita berusaha sekuat tenaga untuk merutinkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita seorang lelaki yang dimana kita diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan para wanita yang dimana mereka lebih diutamakan untuk sholatnya di rumah-rumah mereka. Sedangkan para lelaki, maka mereka wajib untuk
menunaikan salat 5 waktunya di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala adalah rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang mereka saling bertemu karena Allah, mereka saling mencintai karena Allah, mereka terpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang bertemu bukan karena ada unsur duniawi, bukan karena saudara kita mempunyai harta yang banyak, mempunyai jabatan yang tinggi ataupun pangkat yang tinggi, akan tetapi mereka bertemu dengan tujuan bersilaturahim, mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun juga akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Kemudian berikutnya adalah yang kelima yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibi wa jamalin faqala inni akhafullah. Adalah seorang lelaki yang dia diajak berzina dari seorang perempuan yang dia mempunyai kedudukan yang tinggi, kemudian mempunyai kecantikan yang menawan, akan tetapi lelaki tersebut dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan, sesungguhnya aku ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sudah sering kita dengarkan, bahwasanya tidaklah aku meninggalkan fitnah yang paling besar di antara kalian melainkan fitnahnya para wanita. Makanya jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan atas pertolongannya Allah Subhanahu wa taala dan hidayah yang diberikan kepada kita, maka tak satu pun dari kita mampu menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa, zina ataupun perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keenam yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma yunfiku yaminu. Adalah seorang yang dia bersedekah dengan satu sedekah saja, dengan dia bersungguh-sungguh untuk tidak menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikerjakan tangan kanannya, dalam artian dia bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam sebuah ayat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Bahwasanya jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 271. Dan seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi ini, maka dialah yang akan termasuk dalam 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Adalah seorang lelaki yang dia di waktu sendiri mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian meneteskan air mata. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dikala sendiri, dia berdoa kepada Allah, kemudian tanpa sadarkan diri meneteslah air matanya. Maka
pemuda tersebut atau seseorang tersebut adalah salah satu yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu tak ada satupun yang mampu memberikan naungan pertolongannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia 7 golongan yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di siang hari Jumat hari ini termasuk dari salah satu 7 golongan tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat. فيا قاضي الحاجات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.